Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evita Nurul Iza Purnamasari dengan nomor NIM 20201018031171 dari kelas 4A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau government expenditures yaitu hal yang merujuk pada belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya seperti pembelian barang operasional dan investasi untuk barang publik. Dasar teori pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memiliki dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Teori pengeluaran pemerintah. Teori pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni teori makro. Menurut Budiono tahun 1999, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Ada pula teori yang lain seperti teori menurut Rostow dan Musgrave, yang mana dalam teori ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Yang kedua, teori menurut Adolf Wagner, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Yang ketiga, menurut teori Pechok-Davisman. Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, menurut teori batas kritis Colin Clark. Dalam teori ini mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Yang selanjutnya, menurut teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaannya barang publik. Yang dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama, penentuan permintaan, di mana UI sama dengan F kali GX. G merupakan vektor dari barang publik, X merupakan vektor barang swasta, I merupakan individu, dan U merupakan fungsi utilitas. Dan yang kedua, penentuan tingkat output, yang mana UP sama dengan G kali X GS. UP merupakan fungsi utilitas, S merupakan keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau pangkat, G merupakan vektor barang publik, dan X merupakan vektor barang swasta. Peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, peran alokatif, di mana peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar dalam pemanfaatannya bisa optimal dan dapat mendukung efisiensi produksi. Yang kedua, peran distributif, yang mana peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil, merata, dan wajar. Yang ketiga, peran stabilisatif, di mana peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam disequilibrium. Yang keempat, peran dinamisatif, di mana peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program, di mana pengeluaran ini ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Macam-macam pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yakni menurut organisasi dan menurut sifat. Yang pertama, menurut organisasi, dibedakan menjadi 3, yaitu pemerintahan pusat. Dalam pemerintahan pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemerintah provinsi, di mana pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja,
bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa atau kelurahan. Menurut sifat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan peningkatan kapasitas SDM. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja, di mana pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, dan lain-lain. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Misalnya seperti pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pengeluaran untuk anak-anak yatim. Dan yang kelima, pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Yang pertama, berpengaruh terhadap sektor produksi. Yang kedua, terhadap sektor distribusi. Yang ketiga, terhadap sektor konsumsi masyarakat. Dan yang keempat, terhadap sektor keseimbangan perekonomian. Pengeluaran daerah. Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar dari pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukkan bagi pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan jumlah terbesar untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum seperti pemadam kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman dan rekreasi, dan lain sebagainya. Di sini terdapat contoh studi kasus, yaitu kasus yang terjadi pada APBN di masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Dalam pembahasan APBN tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang extraordinary mengingat pengajuan dan pembahasannya dilaksanakan di tengah tingginya ketidakpastian akibat pandemi COVID. Sebagai instrumen countercyclical, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Oleh karena itu, APBN tahun 2021 akan melanjutkan kebijakan countercyclical yang ekspansif dan konsolidatif dengan memperhatikan fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian dan mendorong pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2021 tidak hanya fokus kepada bidang kesehatan, tapi juga kepada pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata. APBN tahun 2021 ini dari sisi kebijakan pendapatan negara saat ini, pemerintah berupaya untuk melakukan pengoptimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP berdasarkan asumsi makro. Dalam APBN tahun 2021 tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.743,65 triliun yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah sebesar Rp0,9 triliun. Pendapatan dalam negeri tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,514 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp298,2 triliun. Sementara itu, alokasi belanja negara mencapai Rp2.750 triliun terhadap
PDB belanja diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas perkembangan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.